Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau di hari kerja, jam kerja, saya mengajak teman-teman untuk bisa kita selamat di dalam pekerjaan kita, selamat di dunia. Nah, pada jam-jam seperti ini biasanya saya ngajak kumpul juga. Saya mengajak juga untuk sama-sama kita juga bisa selamat di akhirat ya. Jadi jangan dunia aja yang kita urus, yang kita jalankan dengan baik-baik supaya kita bisa selamat, tapi juga kita bisa selamat di akhirat insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan keselamatan di akhirat ya, kita ingat-ingat lagi apa saja yang menjadi kunci. Nah, kalau keselamatan kerja kan kemarin kita sudah bahas ya, ada 3 golden rules ya. Masih ingat nggak? 3 golden rules, kemudian CLSR ya, corporate life saving rules, itu selalu dikampanyekan, diulang-ulang. Nah, sekarang kita juga perlu ingat-ingat lagi nih. Masih ingat nggak apa kunci-kunci keselamatan kita di akhirat nanti? Ada yang masih ingat nggak? Beramal ya, amal soleh itu satu. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita ini mulai sekarang sampai selanjutnya. Itu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat di akhirat nanti. Kenapa perlu? Kenapa penting? Karena di dunia ini sebentar ya. Ini sebentar. Kita belakangan ini malah sekarang sudah kematian itu sudah biasa kita dengar setiap hari ya. Ada OI moment atau safety moment, ada yang meninggal. Kemarin terakhir ada seorang teman kita di Pertamina di Jatibarang ya, PHEOSES. Itu seorang rig superintendent ketika sedang beristirahat karena cuaca tidak bagus, kerjaan dihentikan, beristirahat 2 jam, dia baring-baring mungkin di suatu tempat. Tahu-tahu ditemukan sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Mungkin dugaannya serangan jantung. Itu ya. Kemudian kasus kematian karena COVID lebih banyak lagi. 3 hari yang lalu saya sendiri pribadi di Depok, di tetangga ya, di Jakarta, itu ada 2 orang meninggal, dua-duanya karena COVID-19. Kemudian baru kemarin dapat kabar juga salah seorang mantan pekerja di sini ya, di training tugas fotokopi itu meninggal dunia, Mas Heri namanya. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita kerja, cari duit, cari nafkah, tapi jangan lupakan keselamatan kita di akhirat ya. Jangan lupakan keselamatan kita di akhirat. Nah, sarana inilah kan sekali kita kumpul di sini untuk sama-sama mengingat itu supaya kita kembali lagi. Karena apa? Karena yang namanya dunia itu, kehidupan kita sehari-hari itu melupakan kita, melenakan. Apalagi yang kita kerjakan tuh bidangnya memang yang kita seneng gitu ya, itu cenderung kita lupa. Makanya ini ayo kita ingatkan. Nah, pada kesempatan awal-awal ini saya ingin mengingatkan atau mengajak kembali kita mengingat rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam pertama? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, itu rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya, 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin, kata Rasulullah SAW. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu ya. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bila mampu. 5 ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu menurut teman-teman apa?
mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada ingat nggak artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah artinya apa? Mas Hendra? Saya bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu, aku bersaksi Allah bahwasanya tidak ada ilah ya, diartikan sebagai Tuhan illallah, kecuali Allah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kalimat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingat nggak Mas Wendy apa artinya? Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dua kalimat inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada saat beliau diangkat menjadi rasul di zaman jahiliyah waktu itu. Dan ini sangat ditentang habis-habisan oleh para pembesar Quraisy. Pada saat itu orang-orang masih musyrik ya, masih banyak yang syirik, menyembah apa waktu itu? Berhala ya, patung-patung. Di Ka'bah itu ada banyak sekali patung yang disembah oleh orang-orang pada saat itu. Patung, menyembah berhala. Makanya disebut jahiliyah, zaman jahiliyah. Nah, diutuslah Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy pada saat itu dengan membawa risalah ini, Tapi ditentang habis-habisan waktu itu. Kenapa kira-kira ditentang? Jadi ada, kalau kita ingat-ingat di pelajaran sekolah ya, atau di pengajian-pengajian, waktu itu orang-orang yang mengikuti atau menyambut seruan Nabi Muhammad, kalau dia itu orangnya orang miskin, orang duafa, atau bahkan budak, itu disiksa habis-habisan. Seperti contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak miskin yang berkulit hitam. Siksaan yang didapatkan oleh Bilal karena mengikuti Nabi Muhammad apa? Dicambuk. Siapa yang tahu? Ditelentangkan di padang pasir, baru ditaruh batu di atas badannya itu kan, batu besar gitu. Seperti itu sampai. Nah, ada lagi yang kisah juga yang sangat kejam ya, yang dialami oleh keluarga Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Amr bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi. Dia juga orang miskin. Itu luar biasa siksaan yang didapatkan oleh Amr bin Yasir dan keluarganya. Ibunya Amr ini yang bernama Sumayyah itu ditusuk dengan besi dari bawah sampai ke atas tembus, sampai meninggal dunia, syahidah. Itulah syahidah pertama di dunia Islam. Bapaknya juga disiksa habis-habisan di depan mata si anak dan suaminya. Bukan main. Jadi tantangan yang didapat oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya pada saat itu luar biasa sekali. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Sebenarnya apa sih syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa itu ditentang begitu habis-habisannya? Bukankah sekarang kita lihat biasa aja ya? Sekarang biasa aja kan, kita ucapkan syahadat sehari berapa kali minimal? Ketika sholat ya, setiap kali sholat ada tasyahud awal, tasyahud akhir, itu mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Dan itu ringan aja kan. Bahkan orang yang dari non muslim masuk Islam, misalnya dia mau kawin sama perempuan Indonesia, dulu di Pasirit ini kan ada bule ya, kalau mau kawin sama perempuan Indonesia dia kan syahadat ya. Itu ringan aja kan ya. Jadi, nah apa bedanya dengan zaman dulu? Kenapa dulu ditentang habis-habisan? Karena zaman dulu itu mereka itu tahu artinya dan tahu konsekuensinya mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Sekarang kita ringan-ringan aja karena udah dari lahir kita Islam ya. Semuanya kan dari lahir Islam ya. Nggak ada yang tadinya bukan Islam terus masuk Islam, nggak ada ya.
Nah, itu semuanya karena kita udah mendapati dari lahir itu sudah kita bersyahadat ibaratnya gitu ya. Jadi ringan-ringan aja. Padahal luar biasa kandungan isi syahadat ini. Ya. Syahadat itu syahadatnya sendiri dalam bahasa Arab. Kalau orang mengucapkan asyhadu itu artinya adalah pertama dia itu menyatakan. Deklarasi. Saya menyatakan. Tapi pernyataan bukan sembarang pernyataan. Ini pernyataan yang mengandung janji dan sumpah akan apa yang diucapkannya itu. Tu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku menyatakan, aku berjanji bersumpah la ilaha illallah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, aku menyatakan berjanji sumpah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya. Jadi bukan sekedar ucapan yang diucapkan saja terus tidak ada artinya apa-apa dan gitu. Enggak, tapi itu adalah suatu pernyataan, sumpah, janji dan suatu komitmen terhadap konsekuensi dari pernyataan tersebut. Gitu. Kalau zaman Rasulullah dulu, Bilal itu menerima konsekuensi itu. Dia dipaksa-paksa supaya mengucapkan nama-nama berhala pada saat itu, tapi tidak mau. Dia yang diucapkan apa? Ahad, ahad, ahad. Yaitu apa? Allahu ahad. Allah, hanya Allah yang disembahnya. Itu maksudnya seperti itu. Begitu juga Sumayyah, kemudian Yasir dan Amr bin Yasir. Sama, mempertahankan syahadatnya itu. Walaupun konsekuensinya dia harus disiksa oleh para pembesar Quraisy pada saat itu. Ya, itu jadi dahsyat. Sebetulnya artinya dari dua kalimat syahadat itu. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para pembesar Quraisy pada saat itu. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian mau aku beritahu satu kalimat yang dengan kalimat itu seluruh penduduk Arab maupun non-Arab akan berada di bawah kekuasaan kalian, kata Rasulullah. Satu kalimat. Ini kepada orang-orang musyrikin Quraisy nih. Mereka kan seneng ya, namanya juga orang haus kekuasaan dan wah, jangankan satu kalimat katanya, ibaratnya kita ngomongnya 10 juga oke, katanya gitu. Tapi begitu dikasih tahu bahwa mereka harus mengakui la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, apa bilangnya? Wah, kalau itu sih kamu ngajak perang. Gitu. Begitu ya. Sampai segitu ininya kok menentang itu. Padahal cuma satu kalimat aja. Yang kalau kita saat ini kan, wah, oke lah kalimat itu, gitu ya. Nah, karena kalimat ini memang berat ya. Kalimat ini berat. Kata Rasulullah, la ilaha illallah itu beratnya itu lebih dari beratnya langit dan bumi. Memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi luar biasa. Nah, jadi memang kandungan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul itu luar biasa, dan itu buat kita, buat seorang manusia itu juga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika orang atau seorang manusia mengucapkan dua kalimat syahadat itu la ilaha illallah, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sedikit saja kebaikan, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Jadi bukan main ya, satu kalimat saja kok bisa masuk surga gitu. Terus di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu luar biasa ya di dalam buat kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akhirat itu tempat kita selama-lamanya nanti. Kita akan bahagia atau menderita, neraka itu manusia itu akan selama-lamanya. Di dunia ini sebentar aja, tapi akhirat itu itulah tempat tinggal kita nanti selama-lamanya di situ. Jadi bayangkan kalau selama-lamanya di neraka, aduh seperti apa. Nah, la ilaha illallah itulah yang mengeluarkan manusia dari neraka. Jadi bukan main, luar biasa. Nah, tapi kalimat luar biasa ini bukan sembarang kalimat. Dia
menuntut konsekuensi-konsekuensi, komitmen-komitmen dari kita, bahwa kita menyatakan sumpah dan janji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu yang kita sumpahkan, kita janjikan? Nah, ini ya. Coba kita perhatikan, ada dua kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita perhatikan kalimat yang pertama, la ilaha illallah. La, tidak ada, ilah. Ilah itu sementara kita artikan Tuhan ya. Illallah, kecuali Allah. Bahwa di dalam kalimat ini kita menyatakan, berjanji, bersumpah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya. Tapi ayo kita telusuri lagi lebih dalam kata-kata ilah ini. Apakah cukup diartikan sebagai Tuhan? Itu Tuhan yang menciptakan. Kalau arahnya lebih kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya, artinya gini, kalau diartikan sebagai la ilah, tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah. Kan banyak ya di antara kita yang mengartikan seperti itu ya. La ilaha illallah itu artinya kita mengakui pencipta alam semesta ini adalah Allah, gitu nggak? Gitu ya. Nah, tapi kenapa pada saat zaman jahiliyah itu ditentang, padahal ya, orang-orang Quraisy pada saat itu mengenal Allah, tahu Allah. Jadi artinya pernyataan la ilaha illallah itu bukan sekedar bahwa ya kita mengaku yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, bukan. Karena orang Quraisy itu di Quran diceritakan, jika kamu bertanya kepada mereka, kepada orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Gitu, mereka tahu. Artinya kalau mereka diajak, ayo kamu mengaku ya, tidak ada pencipta alam semesta ini kecuali Allah. Mau nggak kira-kira? Ya nggak ada masalah, itu memang sudah jadi keyakinan kami gitu kan. Artinya ini ada sesuatu hal lain dari kata ilah ini, lebih dari sekedar yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Apa itu? Nah, kita telusuri dalam arti-arti di dalam kata-kata yang digunakan. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, sembahan ya. Makanya kalau kita ingat-ingat, kalau anak-anak kita diajarin kan, la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu ya. Karena memang ilah itu artinya adalah sembahan. Sesuatu yang kita sembah gitu. Nah begini, lebih detailnya lagi, lebih lengkapnya lagi, ilah itu adalah sesuatu yang manusia itu pertama merasa tentram kepadanya gitu. Kemudian dia merasa rindu, kangen, mengharapkan bantuannya, mengharapkan pertolongannya, kemudian dia merendahkan diri di hadapannya, dia mengagungkan sesuatu itu, itulah ilah. Dulu ada film namanya Nyi Roro Kidul, teman-teman masih ingat nggak? Itu cerita mitos, saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, di dalam film itu, kalau nelayan itu mau melaut, ini nelayan ini meyakini bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah penguasa Laut Selatan, penguasa. Dia ini bisa menentukan apakah tangkapannya itu banyak atau sedikit atau bahkan celaka di laut. Itu yang diyakini oleh para nelayan dalam film itu. Jadi akibat dari keyakinan itu, maka para nelayan ini mengikuti apapun yang diinginkan oleh si Nyi Roro Kidul yang diberitakan oleh dukunnya itu misalnya. Misalnya harus ngelarung ke laut, harus melakukan penyembahan, harus ritual ini, bahkan harus mengorbankan sesuatu, itu dituruti. Karena mereka mengagungkan si Nyi Roro Kidul itu dan merasa takut, merasa rendah di hadapannya. Kemudian mengharapkan pertolongannya, mengharapkan rezeki yang banyak darinya. Ini ya contoh ilah. Ya. Contoh yang lain apa lagi? Jimat misalnya ya. Mas Torik suka naik gunung. Begitu naik gunung,
di atas waktu nginep malam-malam di tenda mimpi, "Hai cucuku," katanya, "aku berikan kepada kamu sesuatu, kamu pegang baik-baik." Mimpi, terbangun. Besok paginya dia melihat ada batu di luar tenda. Wih, batu berkilau. Apa ini? Apa hubungannya sama mimpi saya ya? Sudah bawa aja. Wah, bawa. Buat bagus-bagus. Dirawat bagus-bagus. Sampai sejak itu terjadi sesuatu hal yang, wih, saya kok ternyata rezeki jadi gampang ini. Mudah ini diterima kerja di sini. Wah, ini langsung diangkat jadi supervisor ini gitu kan. Wah, ini jangan-jangan ini. Wah, sudah nih, nggak boleh sembarangan nih. Langsung di tiap malam Jumat dimandikan pakai air kembang, ditaruh bagus-bagus di atas. Bahkan kadang-kadang suka gini-gini dulu gitu ya, gitu. Ini bercanda Mas, ini bukan Torik yang ini, bukan. Torik yang di film lain ini. Di film suka begitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh mengilahkan. Artinya dia sudah menganggap bahwa sesuatu ini merupakan yang memberikan kepadanya keselamatan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kepada dia segala sesuatu yang didapatkannya itu. Sehingga dia merendahkan diri di hadapannya. Dia menyembahnya. Itu ilah. Ya, kita balik lagi kepada zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu, orang-orang pada saat itu yang menyembah berhala sebetulnya sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka bandel. Entah bagaimana ceritanya, misalnya gini ya, kenapa kamu menyembah patung itu? Itu kan tidak bisa dia memberikan manfaat bagi. Iya, ini perantaraan aja. Sebetulnya kami menyembah Allah, tapi melalui ini nih kita sembah ini gitu. Itu ada yang ngomong kayak begitu, macam-macam jalan ininya, macam-macam alasannya orang itu. Tapi pada dasarnya itu semua adalah perbuatannya atau hasil dari usahanya iblis yang menggoda manusia dari zaman ke zaman. Sejak Nabi Adam sampai zaman kita ini, iblis dan pasukannya menggoda supaya manusia menyembah selain Allah. Karena apa? Karena manusia yang menyembah selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai ilah, akan menjadi temannya nanti di neraka. Jadi sudah perjanjian abadinya iblis ya ketika zaman Nabi Adam. Itulah, aku akan menyesatkan sebagian besar dari mereka. Itu. Ya. Jadi pada saat zaman jahiliyah itu, manusia-manusia kebanyakan kaum musyrikin itu menyembah selain Allah, dan diturunkan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan. Bukan hanya Nabi Muhammad sebetulnya, para rasul dan nabi yang lain juga membawa risalah yang sama. La ta'budu illallah. Janganlah engkau menyembah kecuali Allah. Nah, kalau teman-teman lihat ada film-film kartunnya anak-anak mengenai cerita Nabi Ibrahim, di mana kaumnya itu kan menyembah patung-patung besar. Kemudian patung-patung itu dipenggal semuanya sama Nabi Ibrahim. Disisakan satu aja paling besar, sambil kampaknya itu taruh di dah. Itu kan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menggal?" "Oh, bukan saya penggal. Itu yang paling besar itu yang menggal tuh, lihat kampaknya masih di situ kan," gitu ya. Ya, kisah-kisah itulah merupakan satu gambaran dari yang diperbuat manusia, yang selalu itu kemudian digelincirkan oleh setan menyembah sesuatu yang lain, dan kemudian diturunkan nabi dan rasul untuk mengembalikan kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu merupakan itulah yang bentuk la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah bahwa kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita mendeklarasikan, kita bersumpah, berjanji bahwa kita tidak akan menjadikan selain Allah sebagai ilah kita. Yaitu apa? Sebagai sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita merasa tentram kepadanya, sesuatu yang kita andalkan untuk menjadi keselamatan, sesuatu yang kita minta untuk kita bisa mendapatkan pertolongannya gitu ya. Sesuatu yang kita ritualkan, sembah, berdoa kepadanya. Itu hanya Allah. Nah, ini yang
zaman dulu jahiliyah itu orang keberatan karena Tuhannya udah banyak. Tuhan ada yang nyembah roti, nyembah kayu, nyembah batu, banyak. Ditambah kalimat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Bayangkan, kalau ada yang datang ke sini ya, bilang, bahwa Bapak, mohon maaf, saya utusannya presiden. Gimana kira-kira? Hormat kan? Siap. Gitu. Kenapa? Konsekuensinya berat. Kalau dia nggak seneng, kita bisa susah hidup kita. Atau kita bisa manfaatkan kan, tolong dong, saya punya ini nih keperluan nih, gitu kan. Sampaikan sama presiden, siapa tahu hidup kita berubah nih, gitu kan ya. Bisa jadi kan gitu. Apalagi ini utusannya yang menciptakan langit dan bumi. Ibaratnya nyerahin leher kalau kita ngakuin kan. Bener nggak sih? Bener nggak? Jadi yang orang ini bilang apapun, disuruh apapun, suruh ngapain, ya siap gitu jawabannya. Kenapa? Yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, itu yang ngutus dia. Kalau dia bilang suruh A ya A, suruh B ya B, suruh C ya C gitu. Nah, yang paling keberatan dengan hal ini adalah orang-orang yang punya pangkat dan jabatan pada saat itu ya. Kenapa coba? Kalau dia ikut ngakuin bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah, maka dia akan kehilangan semuanya, kehilangan pengaruhnya. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah menghinakan seseorang yang berkuasa gitu. Tapi tetap mereka merasa takut kehilangan. Gitu ya. Nah, sampai di sini kita simpulkan bahwa syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah itu ya merupakan satu bentuk pernyataan kita, sumpah dan janji bahwasanya kita tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Penyembahan itu apa? Yaitu kita tunduk, patuh, taat kepada sesuatu sambil menghinakan diri di hadapannya, mengagungkan dia, dan menyembah serta meminta berdoa kepadanya. Itu ya. Nah, itu kita tidak akan melakukan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilaha illallah. Dan kita mengakui Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Ya, sampai di sini dulu. Karena sudah azan, nanti kita lanjutkan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.